Ngomong apa tadi teh? Baper kalau udah ngomongin masalah dakwah, masalah anak muda. Saya tuh ngambil segmentasi dakwah anak muda itu bukan pengen seru-seruan loh. Teman-teman tahu saya dulu pakai jubah, pakai sorban, gini nih. Cuman dakwah itu bagus, tapi segmentasinya berbeda. Ada banyak segmen di luar sana yang nggak bisa diginiin. Bisanya diginiin dengan santai, kita temenan, kita main bareng. Dan itu bukan karena saya pengen, kayaknya Ustadz baru puber sekarang deh. Bukan. Ustadz kayaknya kurang nakal deh waktu muda, jadi pengen nakal sekarang. Ya enggak lah, dikit. Bukan karena itu saya mengambil segmentasi anak muda, karena saya yakin teman-teman anak muda inilah, pemuda Indonesia inilah yang akan jadi wajah Indonesia 10 tahun lagi, 2024, 2029, inilah wajah Indonesia. Sehingga kalau kita pengen merubah Indonesia, kita harus mulai dari anak muda. Dan anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid kenyataannya. Kecuali sekarang mungkin, sebelum kita bikin tren hijrah, anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid, di luar masjid. Gimana cara bawa mereka ke dalam masjid kalau hanya kita berkoar-koar di atas mimbar? Saya tuh kalau khutbah Jumat dulu tuh, demi Allah gitu. Tapi anak muda tetap aja sepi. Malah yang bikin kaget, yang kakek-kakek kan kasihan, kaget. Apa sih kakek-kakek? Kalau anak muda digituin kan kayak seru, adrenalin gitu kan. Ini kakek-kakek digituin, kasihan atunya. Sesungguhnya kematian, ya Ustadz ya. Kematian lihatnya ke kakek-kakek. Nah ini udahlah, masa-masa itu saya udah beres. 8 tahun saya dakwah di Bandung dengan cara itu. Sekarang saya pengen segmentasinya jelas anak muda, karena saya berharap lebih ke anak muda. Saya pengen selalu saya share, mimpi kita bersama adalah suatu saat muazzin kita itu adalah wakil pejabat, mau wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota. Dan dia udah belajar azan di masjid-masjid ketika dia masih muda, azannya azan baper dari hati. Kebayang aja wakil presiden manggil kita sholat di Masjid Istiqlal, live streaming. Hayya 'alas shalah. Siapa itu? Pak Wakil Presiden. Makan semangat ya se-Indonesia sholat berjamaah subuh ya. As-salatu khairum minan naum. Wakil presiden bilang sholat lebih baik daripada tidur. Kan keren tuh. Datang anak muda berbondong-bondong ke masjid karena diazanin sama wakil presiden. Wibawa banget tuh, izzah. Begitu masuk qamat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wakil presiden, istawu sufufakum. Siapa? Presiden. Wah keren ya. Allahu Akbar. Presidennya gagah, dia izzah kepada musuh-musuh Allah, tapi rohama ubainahum. Jangan di sini dia bersikap keras. Masa kepada sesama kaum muslimin dia sifatnya asyidda? Kebalik atau ayatnya? Bukankah ayatnya asyidda wal kufar rohama ubainahum? Rohama, bahasa rohama itu apa? Komennya rohama, angger. Komennya ruhama, ngomongnya ruhama, di grup broadcastnya ruhama, kalau ketemu kaum muslimin itu ruhama. Kepada manusia rahmatan lil alamin, kepada kufar, siapa kufar? Orang yang memerangi mereka, musuh-musuh yang zalim, seperti orang misalnya Israel yang menjajah Palestina, atau orang-orang zalim yang menyakiti kaum muslimin di Suriah, di Yaman, di Irak, di Rohingya. Itu asyidda. Jadi nggak ada salaman sama mereka, pelukan, senyum-senyum, asyidda sama mereka. Kalau ditarik, kita tarik balik. Berarti kan dia juara panco ya, presidennya. Kan ada tuh presiden narik-narik gitu kan. Nah kalau kita nggak kuat narik kan kayak kalah gitu kan. Alhamdulillah ada presiden kaum muslimin di satu negeri, ditarik nggak bisa. Aduh berat ya udah deh nggak jadi gitu. Ini artinya asyidda, dia tuh syadid izzah. Tapi begitu sholat di antara kaum muslimin, Allahu Akbar, di situ nggak perlu nunjukin keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak banget loh sholat dipimpin presiden, bacaannya khusyuk, hafalannya banyak, sehingga dia bisa explore Al-Quran.
Qul huwallahu ahad. Enggak gitu sih, ayatnya panjang. Alif lam mim. Gua mah rela Al-Baqarah satu surat kalau presiden, gitu kan ya? Imamin, presiden yang imamin Al-Baqarah sampai dari subuh sampai duha. Ya nggak gitu juga kali Ustadz. Kan Al-Baqarah 2,5 jam tuh sampai waktu duha. Intinya itu mimpi. Saya sih bermimpi Indonesia tuh kayaknya bisa nih. Kayak sekarang aja bermunculan imam-imam muda dengan Muzammil and the Gangs. Sejak kita ramein hijrah ini kan jadi banyak nih. Muncul imam dengan rambut gimbal. Apalagi muncul imam anak muda, anak SMA. Itu bisa banget. Dan mereka nanti pasti saya yakin akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kayak sekarang saya dekat sama teman-teman pemuda Pancasila. Sapma pemuda Pancasila juga. Kalau lagi dekat sama mereka ngobrolnya apa? Lo nyalak nggak tahun ini? Ya insya Allah lo kayaknya masih mau main dulu deh. 5 tahun lagi gua nyalak. Berarti kan anak-anak muda sekarang lintas organisasi. Mau dia PP, mau dia Karang Taruna, mau dia komunitas. Sebetulnya kan calon pemimpin masa depan kan? Kalau mereka lahir dari rahim tarbiyah, kebayang aja pemimpin Indonesia 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Lahirnya dari rahim tarbiyah. Gimana cara mentarbiyah Indonesia? Gak bisa bikin satu pesantren dengan ukuran sekian hektar. Harus bikin pesan _ tren. Dan tren inilah yang jadi konten tarbiyah. Mentarbiyah semua anak muda di Indonesia supaya semuanya secara fikroh lahirnya dari rahim tarbiyah. Secara hamasah lahirnya dari masjid. Secara rahmah lahirnya untuk kemanusiaan. Itu harapan kita, itu tuh mimpi saya. Kenapa saya mengambil segmentasi anak muda? Itu bukan main-main. Jadi kalau saya tulis banyak main banyak manfaat, itu hasil renungan. Dan emang tujuannya main di sini tuh silaturahim, main di sini tuh touring, main di sini tuh olahraga. So apa yang salah dengan itu? Yuk kita sama-sama kita ramein dakwah anak muda ini. Kenapa? Ini penting untuk 5 tahun 10 tahun lagi Indonesia. Kalau enggak kebayang. Karena anak muda ini efek perbaikannya hebat, efek perusakannya juga yang nggak kalah hebat. Kalau orang tua ada di tengah-tengah aman. Jadi ngerusak ya gitu, baiknya juga ya gitu. Kalau anak muda baiknya keren banget, kalau dia jadi rusak juga innalillah banget. Makanya balik lagi kepada tema tadi, kecewa. Walaupun agak-agak gak nyambung sih, nggak apa-apa lah ya. Nanti diedit baru masukin YouTube. Kecewa. Poin yang kedua itu adalah cari satu hobi. Tadi mau ngomongin itu sebetulnya. Cari satu hobi yang bukan hanya entertain. Walaupun boleh. Saya juga hobi entertain ada. Hobi kan harus nggak harus satu kan. Entertain ada hobinya. Olahraga ada. Hangout jalan ada. Tapi selain ini bagus semuanya. Tapi tambahin satu lagi, hobi ibadah. Ibadah tuh harus jadi hobi. Biar apa? Biar kita tuh bisa enjoy. Ambil aja salah satu deh, nggak usah banyak-banyak. Saya nggak minta teman-teman tahajud 11 rakaat 1 juz, nggak. Tilawah 1 hari 1 juz, nggak. Ambil yang paling ringan dulu deh, tapi jadiin hobi. Misalnya sholat duha atau sholat mutlak. Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih, kapan aja. Jadi pokoknya agak-agak nganggur dikit, sholat Allahu Akbar. Itu kalau sholat tanpa ada jadwal, bukan karena waktunya sholat, kita tuh kadang-kadang kesannya lebih free ride loh. Free ride-nya apa? Kayak nggak ada beban. Kan free ride tuh nggak terbeban dengan GoPro, nggak terbeban dengan 360, nggak terbeban dengan kamera, nggak terbeban dengan tele, kan gitu kan? Karena dia kayak gua mah pengen main aja, jadi nggak pakai bawa tim pencitraan. Dia mau ke gunung, nggak bawa tim kamera, dia di laut nggak bawa tim kamera, dia loncat dari tebing nggak muncul juga, nggak ada yang ngamerain, biasa aja. Namanya free riders. Bisa nggak kita ibadah tuh selain emang udah ada waktunya muqayyad, ada yang free ride. Free ride tuh mutlak, bebas, sholat aja, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa sholat. Itu kalau jadi hobi teman-teman, sebanyak mungkin sholat sunnah mutlak. Itu akan jadi obat ketika kita kecewa. Tapi itu nggak bisa pas kecewa baru dilakuin. Harus dibiasain dulu dari sekarang. Begitu nanti kecewa, itu jadi akan kayak kita kecewa ngopi, sedih nongkrong, sedih nonton, sedih ketemu teman, sedih main. Sekarang sedih sholat. Baru nanti berlaku ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah
mintalah pertolongan Allah dengan sholat salah satunya. Itu nggak bisa kalau nggak dimulai dilatih, dijadikan habit dan hobi. Siap insya Allah? Ya mudah-mudahan anak muda yang ada di masjid ini, yang ada di kota ini kota inspirasi banget di seluruh Indonesia, yang ada di negeri ini negeri yang mudah-mudahan kita berbaik sangka, negeri yang disebut oleh Nabi di akhir zaman akan datang kemenangan Islam dari timur, dan timur yang paling timur itu adalah, kalau paling barat Maghrib, kalau paling timur itu Maroko, yang paling timur itu Maroke. Paling barat itu Maroko, bahasa Arabnya Maghrib. Paling timur itu Maroke, bahasa Arabnya Masyrik. Berarti kalau di sana Maghribnya udah beres dengan banyak cerita, yang belum giliran peradaban itu cuman Masyrik, Maroke, dan itu adanya di Indonesia. Mudah-mudahan anak muda inilah yang nanti akan menemani Imam Mahdi membebaskan Palestina. Saya punya azam secara pribadi, saya bisa aja datang ke Palestina sekarang untuk bikin traveling, umroh atau apalah, atau datang sendiri juga insya Allah bisa ke Palestina. Saya kenapa nggak mau? Saya udah datang ke Masjidil Haram berkali-kali, Masjid Nabawi pastinya. Kenapa Palestina nggak? Saya punya azam, saya kalau mau datang ke sana tuh jangan melancong. Walaupun boleh-boleh aja sih, yang buat mau jalan ke sana nggak masalah. Tapi saya pribadi nih ya, saya pengen datang ke sana itu sebagai salah satu barisan pembebas. Kalau udah meninggal Ustaz, maka cita-cita ini saya wariskan kepada anak-anak laki saya. Kalau mereka enggaknya, wariskan kepada cucu-cucu laki saya. Pastinya harusnya ini adalah cita-cita kita bersama. Pengen datang ke Al-Aqsa, sholat di pelataran masjidnya, diimamin oleh Imam Mahdi, sholat subuh, tiba-tiba dari langit kelihatan cahaya, 2 malaikat turun bersama di tengah-tengahnya Nabi Isa, berpegangan kepada sayap malaikat turun, sholat subuh yang paling luar biasa, kolosal. Lalu Imam Mahdi sama Nabi Isa dorong-dorongan siapa yang jadi imam. Nabi Isa aja, Mahdi aja, Nabi Isa aja, Mahdi aja. Nggak ada saya lagi di situ. Senanan aja, enggak lah. Siapa saya gitu kan ya? Enggak, udah tinggal 2 orang imamnya. Jadi nggak ada yang boleh caper-caperan. Siapa yang dorong saya ya? Nggak ada, nggak berlaku. Cuma 2 yang berlaku, antara Nabi Isa atau Imam Mahdi. Kemudian salah satunya jadi imam. Beres sholat subuh, speech. Kita akan kejar Dajjal. Di mana dia? Di daerah Lot City. Bahasa hadisnya Bab Lud. Sekarang udah ada Lot City, udah ada Lot City, cari aja di Google. Lot City itu salah satu bandara internasionalnya Israel. Dia ada beberapa bandara internasional, salah satunya di kota Lot City, itu bandara internasional. Di sana akhirnya semuanya serentak. Itulah hari pembebasan manusia dari kezoliman orang-orang yang zalim. Itu bukan hanya hari orang beriman, tapi itu adalah hari kemenangan bagi semua manusia, karena mereka menjadi dihargai kemanusiaannya. Dan saya punya cita-cita kalau Allah kasih kesempatan, saya pengen jadi salah satu. Tapi untuk bisa berada di barisan itu kan seleksinya ketat ya. Kita pantaskan diri kita. Dan cara ikhtiar saya memantaskan diri, saya terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Saya bikin pemuda hijrah. Saya mikir gimana caranya dakwah hijrah ini benar-benar bisa eksis di seluruh Indonesia dan dunia. Sehingga nanti kalau Imam Mahdi muncul, saya dianggap pantas. Masuk lo. Saya imam, ya, oh iya, masuk aja. Kenapa? Udah pantas, karena punya karya kan? Kita punya nggak karya nih? Cara kita biar punya karya gimana? Jangan bikin sendiri-sendiri, karena kapasitas kita bukan sebagai ustadz. Support ustadznya. Apa kapasitas teman-teman? Anak mobil, di sini ada teman-teman anak mobil, anak modifikasi. Kita mau bikin event bareng. Anak apa lagi? Anak seni. Saya yakin semua potensi anak muda itu adalah anugerah Allah. Saya nggak mau menjudge potensi teman-teman itu ada yang positif negatif. Semuanya positif selama tidak melanggar syariat. Potensi itu coba support saya. Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang mau mensupport saya di jalan Allah? Itu kan akad dakwah. Yuk kita bangun negeri ini. Karena dakwah kita kan dakwah damai kan. Kita kan nggak mau ribut-ribut. Kalau terpaksa ribut dan kontroversi di sosmed, ya bukan karena kita. Pernah nggak saya sengaja rame-ramein di sosmed biar heboh gitu, biar followers saya naik? Ya enggak lah. Kalau sesekali ada, ya qadarullah naik followers. Sombong. Padahal kalau mau digitu-gitu kan tinggal ambil yang trending topik apa sekarang. Masalah misalnya pernikahan. Ya udah saya bikin komen saya tentang bab itu. Kan naik tuh followers saya kan ya. Karena viewernya gede. Buat apa? Saya enggak kayak gitu. Tapi kalau terjadi kontroversi sesekali ya qadarullah untuk menguji kesabaran, menguji iman. Intinya teman-teman,
Yuk sama-sama kita jadikan Indonesia ini benar-benar kiblat peradaban. Kalau kiblat sholat nggak boleh, kiblat sholat tetap Mekah. Kiblat peradaban yang dimulai dari anak muda. Dan itu mungkin banget dari Bandung. Kenapa? Bandung punya sejarah. Tinggal kita mengulangi sejarah itu. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kata siapa Ustaz? Lupa, saya cari aja di Google. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan bisa jadi tambahan iman, memperbaiki akhlak, membuat kita lebih semangat lagi tongkrong dalam majelis ilmu. Dan saya titip satu hal, anak muda ayo bangkit. Bangkit bersama, bangkit dengan bersatu.